Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ngapunten kalau ini salah satu yang salam memakai kemerdekaan, karena merdeka itu salam nasional yang diberikan oleh zaman Ibu Megawati. Itu kadang aparat pejabat sendiri tidak menggunakan. Jadi mari kita berjalan sekali lagi merdeka dengan kompak, dengan niat berdoa untuk negara. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka! Merdeka. Siapa kita? NU. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga. Alhamdulillah, semangat sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa ahrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Faqul jahakul jawabadil innal badila kana zawqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, khususipun dumateng Gus Joko Blangkon kami Sumedi dari Jakarta yang kita hormati, dumateng Gus Haris selaku Ketua Jatmi wilayah Lampung yang kita hormati, dumateng Gus Rohim selaku sekretaris dari Wasekjen PB Jatmi yang saya hormati, pada dan para kiai-kiai lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya hormati dan saya takdimi, kepada Forkompimda Lampung Timur yang saya hormati, pada Forkom Timcam Kecamatan Braja Serbah yang saya hormati, kepada pengurus
kecamatan, 3 MBC, yaitu Kecamatan Braja Selebah, Wai Jepara, dan Labuan Ratu yang saya hormati, dan juga dari Muslimat, ibu-ibu Muslimat Fatayat, dari Wasito, Masito, dari IPNO, IPBNO yang saya hormati, dan kepada sahabat-sahabat Bangser yang saya hormati dan saya cintai, kepada para sepuh, bini sepuh, tadi lupa saya, yaitu kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat ikut, yaitu Kepala Desa Braja Kencana, dan juga pengurus wilayah Jatni yang saya hormati, dan semua hadirin hadirat, adik-adik semua yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah dalam rangka melaksanakan acara Triwulan, yaitu Muslimat NU dari 3 kecamatan yang sekarang ke 31 tahun, berarti 124 ya. 124 kali itu lebihnya, yang semoga acara yang digelar pada siang hari ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan acara seperti ini semakin tambah, semakin ramai. Yang biasanya hanya ibu-ibunya saja, nanti bisa ngajak putra putrinya, ngajak mantunya untuk diajak acara-acara seperti ini, karena kita memang butuh para kader-kader kita sebagai penerus perjuangan kita untuk melanjutkan program-program kita semua, program-program kita semua. Dan ini juga dalam rangka memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga acara safari dakwah dari Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia wilayah Lampung. Dan saya di sini sebagai pengurus besar, wakil ketua dari pengurus besar Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia dari pusat yang aslinya dari Lamongan. Saya hadir di sini memang sudah lama saya ada keinginan, karena saya mendengar cerita tentang perjuangan bahwa di Lampung ini dulu adalah banyak orang-orang dari Jawa. Nah, mungkin di sini ada yang kenal saya, mungkin ada dari Lamongan, mungkin jarang ya. Dan kalau dari Jawa Tengah, saya dari Solo. Bapak saya dari Solo, mungkin ada keluarga saya yang di sini dari Boyolali, Kacangan, Andong, Boyolali saya. Kacangan, Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Dan ibu saya dari Kediri. Makanya saya sangat sering wasilah ke Mbah Raden Rahmat Jaya Ulomo, karena Mbah Raden Rahmat Jaya Ulomo dari Kediri. Dan ini saya sangat mengapresiasi sekali atas nama pengurus besar Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah Indonesia Pusat. Saya berikan apresiasi yang luar biasa dengan kegiatannya, yaitu safari dakwah untuk mengenalkan tentang Thariqah, menguatkan tentang hukum-hukum agama, menguatkan keyakinan tentang hukum-hukum agama, yakin dengan Qur'annya, yakin dengan sunatullah dan juga sunatur Rasul. Ini saya sangat berikan apresiasi sekali, dan semoga kegiatan dari Jatni wilayah Lampung ini juga akan menjadi motivasi untuk pengurus-pengurus wilayah yang lain di seluruh Indonesia. Dan ada Jatni, pasti ada Jatman. Cuman bedanya kalau Jatni itu independen, kalau Jatman adalah Banom NU, di bawah naungan NU. Tapi kalau Jatni yang lebih duluan, kalau Jatni itu lebih dulu lahir ya, nah itu independen. Jadi saya di sini sangat mengapresiasi sekali, dan juga saya sangat apresiasi sekali dengan ibu-ibu Muslimat Fatayat dengan kegiatan Triwulan ini.
yang memang sesuai dengan perkiraan saya bahwa di Lampung ini yang jelas banyak orang-orang militan. Makanya saya di sini juga niat ngaji, niat ngalah barokah dengan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para kiai-kiai kita yang dengan program transmigrasi dulu bisa menciptakan, bisa mewujudkan Lampung seperti sekarang ini. Gambaran saya kemarin datang ke Lampung, mungkin jalan-jalannya masih rusak ya, masih banyak jalan hutan. Gambaran saya sih masuk hutan gitu. Tapi ternyata Masya Allah luar biasa, jalan-jalan sudah bagus semua. Jadi tidak seperti di berita ya, yang mungkin di jalan-jalan kampung mungkin rusak, tapi ternyata di sini masih ada jalan aspal, masih ada jalan tol. Alhamdulillah. Jadi di sini perlu saya sampaikan juga bahwa dengan safari dakwah dari masjid ke masjid, dari jamaah ke jamaah yang dilaksanakan di wilayah Lampung ini, semoga betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan yang jelas kalau Jatmi jelas NU, tapi kalau orang NU belum tentu Jatmi. Tapi yang jelas NU acara seperti ini, saya juga berdoa semoga dengan kegiatan seperti ini bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi ini betul-betul sangat membantu pemerintah. NU ini secara tidak langsung sangat membantu pemerintah. Untuk itu kita harus bersinergi, terutama dari Forkompimda, dari Bapak Bupati, Bapak Camat, dan semua aparat baik dari TNI maupun Polri harus bersinergi untuk selalu mengawal, selalu mensukseskan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini bisa meningkatkan SDM masyarakat dengan acara seperti ini. UKM jalan, betul-betulan ada, bisa membantu perekonomian masyarakat. Apalagi ditata dengan rapi dan manajemen yang bagus, ini insya Allah akan bisa meningkatkan SDM masyarakat secara lahir maupun batin. Ini suatu contoh yang luar biasa dan jarang. Kalau di Lamongan malah murah ya, di Jawa, tapi di Masya Allah jaraknya jauh-jauh ya, tapi bisa kumpul seperti ini sangat luar biasa. Dan saya juga tidak banyak menyampaikan Maidul Hasanah. Nanti ada pelakon saja yang menyampaikan, hanya sedikit saja bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Quran diturunkan oleh Allah itu untuk kanggo mukmin. Dan ini harus betul-betul ditanamkan kepada anak-anak kita semua, ya bukan anak-anak, ibu, bapak-bapak juga ya, karena sekarang banyak yang krisis keyakinan. Saya ini spesialis menangani anak-anak nakal, menangani kenakalan remaja, pemuda, narkoba, maling, perampok, radikalisme, dan juga terorisme. Jadi saya sangat paham sekali dengan keadaan masyarakat yang ada, dan ini perlu saya sampaikan karena NU itu tidak lepas dari masalah spiritual juga supranatural. Banyak wong NU itu sekecil dan ahli maca Quran tapi gak yakin karo Quran, ya, termasuk ada polemik dulu Samsudin sama pesulap merah. Itu polemik ini mengingatkan kepada kita semua bahwa banyak umat kita yang tertipu. Jadi sing asli tolak batak, sing asli keselamatan dorong pengen selamat itu yaitu sodako tulis dafir sodako ini tolak batak itu sing asli. Jadi kadang wong tidak sodako angel di tebus keris pun urun konsodako angel tebus akeh pun urun dari tebus raja pun urun di sana. Jadi makanya gerakan musik-musik seperti ini harus kita tingkatkan lagi untuk menguatkan keyakinan kita bahwa satu huruf pun dari Al-Quran, apalagi satu ayat, apalagi satu surat, apalagi satu juz, apalagi 30 juz, itu
inilah bagian daripada gerakan Gus Haris untuk pemantapan dari aurat-aurat yang sudah kita laksanakan, baik istighosa, NO atau dikir-dikir di dalam toreko, supaya kita bisa merasakan dengan amalan-amalan baik dikir, sholawat yang kita laksanakan. Dan saya juga terkenal kalau ini tukang suwo, ini terkenal tukang suwo. Jadi banyak kasus-kasus di masyarakat yang mestinya ini sakit biasa, tapi mau jenengin nang dukun, masalah rumah tetap biarnya digawe uang, loro asam urat ya tetap biarnya digarap uang, disantet koncone tonggone. Nah ini singkatan makanya banyak uang nggak ada penyakit tapi kasep menang-menang langsung ke rumah sakit. Apa kita posat stroke diobati dapat rajah tok dapat uyah tok sumuk tok keseimbangan selainnya tidak dilaksanakan. Jadi banyak orang tertipu juga ya. Tapi tetap kita butuh doa. Yang namanya kiai, yang ini menjadi kiai nunggu itu supaya nopo jenengan itu yakin kali agama panjenengan, yakin kali Quran panjenengan bahwa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran mengandung suatu kekuatan dan bisa untuk menyembuh penyakit-penyakit baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Jadi tidak semua ya. Makanya jangan loro panas, loro nemu juga senang dukun dhisik. Jadi dukun itu lho keluaran nggih. Keluaran pas kula muni kumat sifate dukun kita dapat duit sampai tok ya. Jenenge dukun udu ya dukun. Ya, jadi polemik-polemik seperti ini harus dimantapkan di tugasnya Gus Haris, beberapa pengurus Jakti juga dan beberapa pengurus Jakman juga kiai toreko untuk mengembalikan keyakinan ya, dan terus juga saya sampaikan bahwa ajaran toreko untuk mengajarkan kita untuk tidak punya rasa khawatir, untuk yakin dengan Allah, yakin dengan Quran, yakin bahwa semua ibadah amalia yang kita laksanakan pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wong donga tapi hati kasih kuat, khawatir percuma sama donga maca Fatihah sholawat wis pikir macam-macam tapi hatine jek khawatir terus pundi ben masa depan piye, anak putuku piye, nasibnya anakku ben piye, itu tidak boleh. Itu walaupun kita dikir tapi di dalam kalimat kita dihukumi lupa dengan Allah, bahkan bisa dikatakan menghina Allah. Berdoa rezeki pati jujur ini wis dibuka karo Gusti Allah. Cukup kita laksanakan apa yang ada sekarang, kita laksanakan. Ndas sikir ndas banting Tuhan kerja betul masalah, tapi akhirnya tetap harus sereh nanggone Gusti Allah. Iya karena butuh iya karena tak butuh kalau ibadah nang dunya nang manusa, nah akhirnya tetap nanggone Gusti Allah. Kalau kita punya bos, punya juragan, punya jenderal, jangan yakin dengan bos kita, jangan yakin dengan jenderal kita, tapi harus yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk ini bayaran baik, sepenting kita kerja, sepenting kita melakukan. Dan saya jauh-jauh dari Lamongan datang ke sini dan dengan kayak mantul guyon kan tidak mengapa rugi gitu kan ya. Jadi kedatangan saya di sini sudah bisa menambah kemanfaatan di sini minimal untuk dua dibanding mandi kalau Gusti Allah. Dan syaratnya juga mandi dia kudu pas nanti zaman kudu muslimat ayo. Kenapa zaman sekarang banyak masih taklim, masih zikir, masih sholat dimanapun ribuan bahkan puluhan ribu orang, tapi kenapa banyak musibah, kenapa banyak perpecahan? Ya perlu kabeh wis komersil, kabeh wis kapital. Mari kita kembalikan lagi NU dengan cara yang dulu, dengan patungan urunan. Dana negara ini paling besar dirujuk nang rakyat, ini kan rakyat
itu ada betul-betul tidak hanya untuk kita, tapi untuk bangsa dan negara kita dan bangsa dan negara kita. Jadi komersil ini harus hati-hati. Makanya sama kudu jogo, ojo sampai para kiai-kiai ini mikir duit. Oh jelas ramandine kudu. Ini jelas ramandine aku pelaku. Aku budal mikir duit lah, yakin bekas itu gue. Ya tapi ojo sampai awake dhewe mosok ono kiai kok gak dipikir sak mungkin ayo. Tapi jadi itu sama kiai ini ojo sampai kepikiran kepikiran dulu. Saat ini kalau si Pak Kades, saat ini yang paling penting itu pembinaan akhlak. Nah akhlak ini sekarang yang perlu diperbaiki. Akhlak dari guru ke murid-murid ke guru wong tua ke putra putri kita. Ada nenggene orang sesepuh punya sepuh, pejabat adat terhadap itu harus dijaga betul. Harus kita perbaiki. Sekarang memang harus revolusi mental, revolusi akhlak. Ya. Contohnya saat ini dengan undang kiai. Saya kata saya katakan ini undang Gus kan budget itu beda. Saya ngomong budget ini harus ditangkap. Dengan undang kiai jangan sampai bicara budget. Saya itu butuh kebutuhan. Jadi kalau lihat bahwa silaturahmi datang panjenengan sepindah lihat silaturahmi nama kalian lihat dua datang panjenengan. Menawi panjenengan sakit jadi ini apa berangkat ya Pak, apa dijemput butuh kas, apa buatan nah kebutuhan apa sih kita siapakan itu namanya adab. Walaupun budgetnya kebutuhannya wakil kan belum bui adab. Inilah caranya bagaimana bisa membedakan menghargai ulama dengan menghormati ulama. Jadi menghormati ulama harus sampai ulama kok tunggu menanggone kantor bupati kantornya pacar seperti seperti camatnya kudu rawuh penting ya bupati ini kudu rawuh diundang utawa tidak diundang. Contoh rugi bupati rata kau kata ini rugi. Misalnya kamu dengan kumpul seperti ini ya butuh bondo kata. Nomor-nomor ini dengan kumpul seperti bisa menyampaikan program-program pemerintah. Apa tuh gitu? Misalnya ada pajak barang ya. Jadi ini lah perlu kumpul rugi besar. Mau nggak bondo mau ya? Mau disali bantuan, dibesari dari bantuan. Nah ini, jadi sinergi ini betul-betul harus kita laksanakan antara ulama dan umarok, apalagi dengan para aparat bagian nangani kejahatan, ulama bagian nangani kemukaran. Jadi urusan kejahatan ditangani karo jadi urusan kemukaran, urusan keagamaan, penyakit-penyakit yang berbau moral itu tugasnya korok ya. Jadi ada mediasi karena kita di negara Republik Indonesia negara demokrasi ya walaupun benar pun tidak bisa bergerak sendiri. Aparat juga itu ingat bahwa kekuatan kita adalah ulama. Kekuatan negara kita ini kultur kita adalah kultur ulama. Sekuat apapun aparat negara, sebaik apapun pejabat negara, dia ini iso ditemu tetap hancur negara. Kemudian saat ini ada kiai angkatan presiden, Gus angkatan presiden, pas kata Gus kan pondok tapi diangkat jadi Gus, kata dia udah nanti Gus, udah nanti kiai akhirnya teko macam ya kabeh Gus iso ngaji, cuma aneh Gus. Jadi itu sekarang banyak polemik, kemarin polemik es teh yang terjadi. Dan ini mengingatkan kepada kita jangan nyalakan es tehnya, tapi ini peringatan untuk para kiai, para gus-gus kita bahwa kita betul-betul harus turun ke umat, harus memperhatikan umat, dari umat untuk umat. Kiai itu cara rezeki jatah itu 30% lagi, 30% yang umat, 30% gambar keluarga diwakil. Jadi makanya kalau kiai kok omahe luwih apik timbang pondok itu perlu dipertanyakan. Nggih, ana kiai kok omahe luwih apik ketimbang pondoke iki perlu dipertanyakan. Iki berjuang untuk umat temen apa? Apa meneh kiai ora duwe pondok. Kiai gak apa-apa.
betul-betul harus memperhatikan dari umat untuk umat. Insya Allah dengan gerakan musibah yang terjadi ini, kalau para kiai-kiai, para ulama kembali melaksanakan ulamanya betul-betul, kembali ke porsinya betul-betul, pasti akan ke depan negara kita akan terwujud negara yang adil, makmur, bermakna, loh, jinai batatun, wajibatun, warapun, jadi kuncinya di ulama. Jadi kalau kayak duit itu padahal awake dhewe kapitalis itu seroto kapitalis. Makanya ya doa panjenengan supaya ke kula suwun kangge kula supaya istiqomah dan kehadiran saya di Lampung ini bisa menambah kemanfaatan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya juga semoga kegiatan safari dakwah yang digelar oleh Jarnis di tiap masjid jamaah-jamaah di wilayah Lampung juga dimudahkan dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, sekarang yang sebelum corona saya sampaikan bahwa sekarang ini banyak majelis-majelis sholawat berdiri, taklim berdiri, bahkan terutama ada sholat puluhan ribu sing mania sholawat jadi duit lagi utang gandol sing kiai ini nekak 1 juta mo, nekak 100 juta mo, nekak sone dhewe mo, aku semua undang model ini kan laksana potensi yang ada. Kalau duit 50 juta duit laksana boleh master kiai sing top situ majelis sholawat dari muslimat diambil, dikumpulkan semua tiap kiai tiap desa ngoni nilai transport bawa jamaah dewi ya lalu akeh gitu jamaah lebih kan timbang 50 juta di wong situ gitu. Nah ini lebih masalah makanya dengan polemik hashtag ini jangan cari kiai yang hanya viral atau kiai kita pada mondok 10 tahun kalah karo kiai YouTube, kalah karo kiai artis Semarang. Jadi untuk safari dakwah dari Jaki, saya ini jangan memakai manajemen artis, harus memakai manajemen Gusti Allah, manajemen Rasulullah. Jangan bilang rugi untung, tapi manfaat dan tidak manfaat. Seperti ini hitungannya manfaat. Cara kalau beri pun syukur alhamdulillah, sakit rawat dan beri kemauan semerangkan pun syukur alhamdulillah. Dan kalau dengan akhirnya mampu nanti ketemu keluarga saya yang di sini. Nanti bola banyak dulu bapak keluarga saya yang dari zaman Trans di Lampung. Dan saya juga mohon untuk menguatkan, diungkap lagi sejarah-sejarah adanya Mbah Sodik, Mbah Kiai Sodik, atau semua dipunyai nasib. Insya Allah dari kumpul punyai Sodik diparingi sehat. Kalau kita terjun dari perjuangan guru-guru kita, kiai-kiai kita dari Jawa, dari luar daerah yang lain yang berjuang di Lampung, yang bisa nguri agama di Lampung, ada Mbah Joyo Ulomo dan ada Mbah Busnomi juga dan lain-lain yang ada di Lampung. Dan jangan lupa di Fatihah terus Fatihah terus, maksudnya jangan sampai lupa Fatihah kepada tiga bakal wilayah, tiga bakal agama di setiap wilayah itu sudah tentreme wilayah makmur wilayah di tiap daerah. Kok ada wali Gusti Allah, kok masyarakat orang makmur, berarti ono sing salah, berarti masyarakat kurang ngiling para wali. Itu cukup pakai ngomong Joko kudu dijangka, jadi ojo omah kaya ziarah ya. Dengan ini muslimat ini bisa ziarah kompak seperti ini tiap triwulan ini diriran para wali, masyarakat luar biasa. Itu diadakan ziarah mungkin di setiap para wali, para ulama yang ada di wilayah Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah sampai Lampung Barat, Lampung Utara, ini sangat luar biasa. Itu nanti yang bisa membantu menerapkan situasi negara. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Gus Haris, ada Gus Rocky, dan teman-teman Jaki di wilayah Lampung. Lantaran beliau saya bisa hadir untuk menyampaikan sedoyo, dan semoga pertemuan ini bisa menambah manfaat untuk kita semua, untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kacamata yuk. Murah loh. Ke pantai. Waduh. Kowe nang kota jantung. Ya, get. Semuanya begini, semua angkat tangan. Angkat tangannya semua. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Ke kanan dan ke kiri, yuk. Semangat. Bapak, semangat. Ibu, tangannya dibalik begini. Semuanya dibalik begini. Satukan antara telunjuk dengan ibu jari. Oke. I love you. Enak. Enak. Nenek-nenek I love you. Ngetes suara. Jangan sampai kalah dengan tarian selawat. Suku Bandung, siramu menyang Solo. Oke, saya mau lebih keras daripada ini yang ada. Siap? 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 Harus balik siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2222 sekarang. Tuh. Kamu mau beli kayak gitu nggak tuh? Iklan seluruh rambut. Takut nggak? Ibu mati terpilih. Alhamdulillah rambut. Saudaranya tikus. Hamster. Karena salam pertama dipotong dengan iklan ibu mati terpilih datang. Saya akan ulangi kembali nanti. Di Wela kayak kok. Wela. Oh. Dari bukan. ulang lagi ya dulu ya. Masya Allah, nanti kalau pulang lebih cantik lagi. Yang sekarang umurnya 50 ke atas, insya Allah lebih muda sehari daripada umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1.000 lagi yang belum jawab salam sebelah sini. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Oh ya. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا
2000 orang. Ya. Saya panggil ya Allah gitu ya, sampai di sini baru selesai. Ya semangat kompak, semangat betul. Wa taqu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah. Amma ba'du hadrotal mukarramin para alim ulama Ya Allah, kiai bimbing ya asatidz dan Rahman. asatidzah wabil khusus ibu Nyai Sodik, alhamdulillah maka Allah fi kulli hayati di hayati. Ini kamera saya yang saya hormati Gus Lukman Gondong, yang saya hormati Gus Hadis yang Masya Allah umurnya itu sebenarnya sudah 50 tahun tapi kayak umur 25 tahun betul. Yang saya hormati para ibu nyai, para kiai yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah mereka semuanya istiqomah dalam menjalankan aktivitasnya untuk mengembangkan anak bangsa menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi manusia-manusia yang maju, akhlak yang baik, menuju akhlak yang terpuji dengan judul di belakang tingkatkan ukhuwah Islamiyah menuju kualitas masyarakat yang maju. Itu nanti kita lihat bagaimana proses setelah ini. Ini banyak ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, tapi semua dimanapun dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari Sabang sampai Merauke, mesti ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu setiap hari ada yang namanya pengajian, betul. Hari Senin itu yang namanya seragam warna pink, Selasa warna biru, Rebo warna hitam, Kemis putih kayak kuntilanak malam Jumat. Coba bapak-bapak, dia Jumatan pokoknya itu, ngajinya itu, mana ibu-ibu yang pink, yang hijau, yang ungu, yang putih masih sering kita ketahuan. Yang saya hormati Bapak Lurah yang alhamdulillah luar biasa memberikan support kepada kami sebagai jakmi ini dari salah satu pengurus jakmi di kelurahan. Ikut beliau insya Allah lebih baik daripada kemarin. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Bupati dari kecamatan Braja Belah. Iya, berarti Selebang berbelah. Braja Selebang dan juga wali para Lewan Ratu, mudah-mudahan kecamatannya makmur. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa setiga kecamatan yang hadir pada saat ini, saya yakin masuk surga, amin. Yang tidak masuk surga kita doakan istrinya. Bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yakin Allah berikan barokah, hidupnya dijadikan suatu manfaat dan hidupnya dijadikan saksi nanti yaumil qiyamah bahwa pada hari
sing kalah. Kini kau telah kembali setelah lama. Astagfirullahaladzim, lagu apa lagu lama. Coba itu hafal, saya tes ngaji ya mereka tadi semen sosok luar biasa tes ngaji. Diteruskan ibunya, teruskan katanya ngaji tiap hari. Betul? Ibu, bapak ngaji enggak? Tiap malam apa, tiap hari apa? Teruskan bapak ya, yang ngajinya kata cuma hari Jumat, teruskan pak. Kata tuh kita lihat mana yang hebat, mana yang pintar, mana yang bisa teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bapak-bapak luar biasa. Hafal. Ha. Ibu-ibu dari sini sampai ke sono. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Ngaji orang ngaji Allah sepakat dulu, sepakat Indonesia berdiri atau terdiri dari berbagai macam suku bang, terdiri dari suku Bahasa Arab, bahasa Jawa. Kepengen kerono ganteng kayo. Sunda. Oh, di waktu saya lho. Sik. Sepakat bahasa Jawa apa enggak? Ayo kurang Jawa coba. Jawa mana? Si Jawa di Jawa. Oh, oke. Anu kurang Sunda ya, Sunda. Sunda mana Sunda? Iya. Nganggur 13. Reng Madura, bener Reng Madura. Oh bener Reng Madura, mau situng yang ada satu dulu apa ya tadi? Tenada. Bener Reng Madura bener. Ngerti? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam konteks judul hari ini, bagaimana kita menjadi orang yang maju, masyarakat yang maju, mengembangkan semangat ukhuwah Islamiyah sebagai bagaimana selamat hidup dunia dan akhirat. Setuju? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ada 3 hal. Kalau 3 hal, satu macam berarti 1 jam. Kalau ada 3 berarti saya ngomong 3 jam. Saya ngomong sampai 30 ulang. Jadi saya ngomong sendiri. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Yang pertama inilah yang harus kita pahami. Kalau menurut Kiai Husain Ilyas Mojokerto, makna takwa ini dilihat dari 4 kata, 4 huruf. 4 bawa pulang nih 4 huruf nih. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf wawu, yang keempat
jualan es jangan ini ya. Bukan Guspita nanti itu bukan Guspita yang jualan es santainya santai, jangan jualan es teh. Saya bukan Guspita, jadi beda ya. Mirip ya, nggak apa-apa lah mirip mana. Guspita mirip saya apa saya mirip Guspita? Nggak mirip. Tawaduk dengan DPDP anggap asal yang pertama kepada Allah, Rasul, dan juga kedua orang tua, juga guru, kiai yang ngajarin alif-alifan dulu, yang ngajarin kita waktu masih kecil diajarin oleh guru kita yang namanya abatha, babataba, babataba, abata. Bapak hamba, bapak hamba, waktu malu, bapak lu. Kalau itu yang harus kita hargai ya Allah, itu yang harus kita hormati supaya nanti anak kita menjadi selamat dunia dan akhirat dan juga menjadi generasi yang maju. Yang pertama adalah tawadu. Yang kedua apa? Nerima kenyataan jadi orang kaya, alhamdulillah. Jadi orang miskin, alhamdulillah. Jadi orang tengah kaya, tengah miskin. Jadi orang sehat. Sekarang ini kan enggak, anak kecil kita itu semua difasilitasi dengan hal-hal yang luar biasa. Ini ada pengaruh yang namanya SG. Apa namanya SG? Ini pegang SG. Setan gepeng. Ibu punya IG? Punya? Apa itu? Iblis gepeng. Jadi Kona menerima kenyataan suaminya itu alhamdulillah, istrinya penyok alhamdulillah, nerima Kona karena yang awet itu mendingan yang awet apa yang tidak? Mendingan yang awet. Coba hari ini umur 20 tahun istrinya cantiknya luar biasa, cantiknya luar, giliran umur 60 tahun kira-kira udah penyok. Awet tidak? Tidak. Coba yang hitam. Yang udah hitam, depok dari mulai umur 20 sampai yaumil kiamah hitam. Awet tidak? Ingat Pak, harus tinggal hitam. Awet. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kenyataan. Coba tadi dari mulai pakaian ada muslimat, ada masito. Apa bedanya? Apa bedanya, Bu? Beda. Jandanya masito, bukan? Dan tiang-tiangnya dipasang. Bukan. Jandanya muslimat lumayan. Jandanya pakaian tanya Gus Haris. Ini ajaran Gus Haris, maaf, ajaran Gus Haris. Makanya dalam hal ini harus menerima kenyataan hidup ini setiap hari karena kita pengaruh dengan HP
Masya Allah, orang-orang dulu mah pinter-pinter, makanya ya Allah luar biasa. Insya Allah pernah ajari anak-anaknya sebelum datang ke tempat hal-hal seperti ini. Kita lihat lagu-lagu sekarang, apa namanya yang coklat botol apa itu? Kalau yang dulu kan enak, ibarat sungai yang kering menanti hujan. Kesetiaanku takkan pernah memudar, walau hanya untukmu. Aku cinta tak terbatas, takkan ada piye iki Pak? Tidak tadi suruh terus ke orang so. Iya, yo, aja. Panapa mani ya, Panapa mani, udah biasa penting seneng ngumpul karo Patayat karo Muslimat Ibnu FPPNU Banser Ansor kabeh ngumpul insya Allah gondelan wong kiai ulama-ulama walaupun toh gerbongnya itu paling belakang di bilik, yang penting insya Allah selamat dunia dan akhir. Amin ya robbal. Tidak tahu yang begitu apa. Sekian lama untuk terusannya berjanji datanglah kedatanganmu di pengajian. Masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan untuk semuanya, muslimat Patayat semuanya. Masya Allah, ini bapak-bapak nggak salah pilih istri-istrinya kayak begini. Makanya konan dari kenyataan, maka kita perlu bersyukur. Wa idza azana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada
rumah-rumah kita. Apa itu? Banyak madorotnya walaupun manfaatnya ada, yaitu mau apa saja di dalam HP baik ada, mau yang dari A sampai Z, mau yang baik sampai yang pornografi ada di HP. Maka jaga diri kita dari hal-hal seperti itu sehingga kita pun selamat dunia akhirat. Kita bisa menjaga muslimat NU, orang-orang yang selalu menjaga itu. Saya yakin dia termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal. Yang keempat ulfatun, cinta damai, masya Allah. Sekarang ini banyak orang-orang yang mengongrong memporak-porandakan orang NU dari mulai pusat sampai sekarang ini, masya Allah. Orang-orang yang mau menghancurkan NU luar biasa, sampai banyak sekali ulama-ulama NU disingkir-singkirkan. Tapi pada saat ini alhamdulillah orang-orang NU sudah peka, orang-orang NU sudah sadar, dari mulai akar rumput sampai ke pimpinan pusat sudah sadar bahwa ini yang akan menghancurkan NU, karena NU itu adalah harga mati untuk negara kesatuan Republik, disatukan dengan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Merdeka. Jalan merdeka. Kata lagi Sulman merdeka. Jadi berbagai macam suku, bangsa dan bahasa kita minta Allah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Orang Jawa nikah sama orang Sunda, orang Sunda nikah sama orang Lampung, orang Lampung nikah sama orang Jawa. Semua benar itu nikah Allah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga kita kenal. Akhirnya satu datang ke tempat ini silaturahim. Anda mengenal nama siapa saya? Ya, ini nama aslinya. Sebenarnya saya yakin ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu siapa saya, cuma enggak ngeh aja. Ibu paham sama saya. Setiap suku ibu selalu saleh pada sebagai rakaat ini. Berarti nama saya? Iya itu. Kenapa enggak ngeh bahwa nama saya itu? Berarti besok ada kata sholat subuh ingat saya, berarti pikirin saya sekarang ini. Usaha pada sebuah kata-kata usaha aku ingat langkonya gak jadi sholat. Jadi yang empat tadi yang namanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang bertakwa ini supaya selamat dunia akhirat, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjadi masyarakat yang maju. Empat ini kita bawa. Yang pertama tadi apa saya ulang? Huruf ta, yaitu tawadhu. Kita adab asar, kita bertawadhu kepada Allah, Rasul, para kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Yang kedua, qanaah menerima kenyataan apapun hidup itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wiqayatun, jaga diri dari semua yang membahayakan kita, yang memporak-porandakan kita, yang akan menghancurkan keluarga kita, yang menghancurkan anak-anak kita. Yang keempat adalah ulfatun, kita menjadi orang-orang yang cinta damai. Senang gara-gara pilihan kemarin banyak yang saling menghardik di media sosial, saling membenci si Anu, si A, si B, ampun pokoknya lah, ampun. Apalagi pada
ibu dari mana jawabannya bagus sekali jawaban. Itu siapa? Ada orang dari sini? Kira ada bersama sama Jakarta juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya cuma 3 menit lagi. Saya dikasih waktu cuma seperti itu. Al-Fatihah di sini Gus Haris sebagai ketua Jatmi. PW Jatmi dan Lampung dan Lampung dari beliau. Makanya kalau apapun semua yang kita lakukan itu harus pakai ilmu. Hanya dia yang di Lampung, tanya dia di sini harus pakai ilmu. Ayo ngaji, ibu pada ngaji, alhamdulillah. Bapak-bapak pada ngaji, alhamdulillah. Coba kalau nggak pakai ilmu, masya Allah, itu MC aja kalau nggak pakai ilmu hancur berantakan. MC kalau nggak pakai ilmu, coba MC dangdut suruh ke MC pengajian. Ada apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia yang akan menjadi pembicara pada saat ini. Ini dia. Hancur tidak? MC pengajian disuruh MC ke dangdutan. Pada saat ini monggo kita saksikan yang akan menyanyikan lagu. Yang akan menyanyikan lagu Sujud Sampai akan dinyanyikan oleh kita kepada dia tak mengaturkan. MC pengajian sudah tidak kadang pakai ilmu, akan begitu. Gimana kalau MC-nya MC apa namanya tinju? Ladies and gentlemen, mari kita saksikan yang akan memberikan suatu nasihat kepada apa? Ini dia. Mas, hancur tidak? Hancur, makanya harus pakai ilmu. Menuntut ilmu itu wajib dan ilmu orang yang menuntut ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini, orang yang beriman pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Orang yang beriman artinya yang bertakwa. Mari kita sama-sama setelah ini kita saksikan. Nah, ini baru benar begitu. Ustaz atau Gus Haris akan memberikan suatu pencerahan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.